Halo semuanya, jadi pada podcast kali ini saya akan membawa teman-teman saya yang di sini ke dalam sebuah topik yang cukup hangat untuk dibahas. Nah, di sini ada Michelle, Sifra, Joy, dan saya sendiri Laina. Jadi kami akan membawa topik yang dimana sepertinya sudah tidak asing lagi mengenai transgender. Ini cukup menarik karena dari penglihatan saya cukup banyak di media sosial bertebaran, entah itu dia terang-terangan menunjukkan bahwa dirinya itu transgender atau bisa dibilang ingin menjadi seorang gender yang bukan berbalik. Ya, gender yang berbalik begitu. Nah, sepengetahuan kalian transgender itu kayak gimana? Menurut saya sendiri transgender itu seperti menukar bagian organ dalamnya yang tentu kelamin mereka berubah, jadi dari perempuan jadi laki-laki dan sebaliknya laki-laki menjadi perempuan. Ada yang lain? Menurut saya transgender dimana dia mengidentifikasikan dirinya sebagai gender yang lain. Mungkin ada faktor ketertarikan seksual kepada yang sama jenisnya, jadi dia ingin menjadi transgender. Dream? Ada kayak mau ditambahkan atau Dari semuanya? saya sih transgender itu adalah orang yang tidak mau menerima gender aslinya dan malah ingin merubah gendernya menjadi gender yang lain. Jadi kalau bisa ditarik secara luas bahwa transgender itu ya seorang yang tidak bersyukur dan tidak percaya diri dengan gender aslinya ataupun faktor lainnya itu dia menyukai, memiliki ketertarikan dengan sesama jenis, maka dari itu dia ingin merubah gendernya atau dia rela Memang cinta buta ya, gak ada bisa disalahkan. Itu disalahkan sih, cuman ya tidak bisa dipungkiri cinta itu buta, jadi dia rela untuk gak apa-apa aku ganti gender aja demi kamu bisa demi ayang lah ya, seperti itu. Nah, transgender ini cukup berat. Mungkin kalau di wilayah sekitar teman-teman belum mendapati yang memang sudah transgender. Kan biasa hanya dengar dari berita-berita, oh si artis ini ternyata ya dari medsos ternyata artis ini transgender, atau apalagi yang lagi suka-suka sama Thailand itu kan sudah dipastikan, bahkan di Thailand ada yang Lady Man yang dari cowok ke cewek tapi dia tidak berubah Lady Boy. Yes, Lady Boy. Jadi bahkan ada beberapa Lady Boy yang diumbar-umbarkan di media sosial sehingga itu membuat bahkan ada anak-anak yang seharusnya tidak seharusnya menjangkau hal tersebut, dan kurangnya pengetahuan mengenai transgender tersebut sehingga dia transgender itu gampang terpengaruh. buat apa? Aku juga pengen deh, kayaknya aku jadi Penasaran deh. Aku penasaran kayaknya kalau aku jadi cowok atau Seru deh. aku jadi cowok kayaknya boleh deh begitu ya, kalau Bisa kan dimodif ya. boleh seperti itu ya. Modif gender. Kalian bisa ceritain pengalaman nggak sih mengenai tanggapan soal di media sosial ataupun bahkan ada mungkin ya pengalaman di kehidupan sehari-hari begitu, biar lebih asik gitu pembahasan kali ini. Nah, gimana tuh? Kalau mau tarik lebih mudah dari medsos aja deh. Siapa tahu kan FYP-nya, for your page TikTok-nya. Iya, nggak ada yang tahu kalau itu transgender atau bahkan sudah menerka-nerka, wah dia cantik banget, wah dia ganteng banget. Ternyata
Ternyata begitu. Jadi bagaimana? Pengalaman saya dari medsos, ada beribu-ribu wanita yang sangat amat cantik, tapi saat dibuka profilnya itulah ya. Sesuai gender. Terus ada yang transgender dan dia mengaku Kristen. Dia mengaku, oh saya menyembah Tuhan, saya itu Kristen yang tidak KTP, saya itu Kristen yang sering masuk gereja, sering pelayanan. Tapi saat dibuka profilnya, di feeds bertahun-tahun yang lalu ternyata Beliau ini. gender yang lain. Nah, kalau yang lain gimana nih? Belum menemukan ya. Kalau dari saya sih belum punya pengalaman. Mau berpengalaman. Enggak sih. Enggak dulu. Nah, memang cukup menarik kalau mau dikatakan transgender ini beriman. Entah dia ini berkoar-koar, oh saya agama ini, saya sering pelayanan, ini itu, akan tetapi dia melakukan hal yang seharusnya Melanggar. tidak dilakukan, melanggar, entah itu mungkin di Indonesia belum ada hukum atau undang-undang mengenai hal ini, Transgender. akan tetapi itu sebuah peraturan yang tidak Itu tertulis, norma enggak sih? bisa masuk norma karena ya Itu ya seharusnya memang tidak ada di masyarakat. mikir dong. Nih maksudnya ya mikir dong, Anda maksudnya malunya gitu loh dari malu sih. Yang pelayanan tua. itu saya nggak bisa sama sekali respect tentang pelayanannya, tentang kerohaniannya. Mungkin dia share terus saat teduhnya di story, tapi saat dilihat, waduh, masa saya menjadikan orang ini sebagai teladan dan menjadi panutan bahwa mungkin saya bisa pelayanan, saya bisa menjadikan orang ini teladan, tapi haruskah saya mengubah gender? ya makanya dari situlah kita harus belajar memfilter hal dari media sosial. Nah, teman-teman, menurut kalian tuh ya, kan sebagai pelajar nih, sudah pasti banyak diberikan di sekolah tuh punya devosi, chapel. Kalau menurut kalian tiba-tiba nih ya berandai-andai ya, Oke. berbicara mengenai masa depan, tiba-tiba ceritanya udah mau apa? Reuni. Sudah ada kedewasaan, sudah menjadi dewasa begitu ya, kepribadian Nikah, dewasa ada ada. yang Tiba-tiba ada nih member baru yang perasaan namamu pas sekolah A, tapi kok muncul B. Menurut kalian gimana nih? Atau mungkin sekarang ada yang didapati kayak kalian melihat secara langsung, aku rela ganti gender demi kamu. Kalian udah pernah dapatin nggak? ada sih. Belum, saya belum. Ternyata teman saya Sifra ini mempunyai banyak pengalaman dalam hidupnya meskipun baru menjalani hidup Pergenderan. 15 tahun, tapi tidak apa-apa. Itu cukup baik menambah wawasan. Jadi mungkin bisa diceritakan. Jadi saya punya teman dulu, teman virtual, hanya lewat chatan, hanya lewat teleponan. Dia perempuan, saya perempuan. Mari di highlight dia perempuan, saya perempuan. Suatu hari dia mengaku, Sifra, aduh. Sifra pokoknya dia mengaku dia punya perasaan yang lebih dari teman untuk saya. Waduh. Padahal dia perempuan, saya perempuan. Ya tentu saja saya tolak. Ya memang hal tersebut, apalagi pada tahun 2020 saya itu ada tren Teman-teman teman-teman kan? virtual begitu ya. Jadi bukan, saya tidak tidak mau bilang bahwa saya pernah berada di posisi Sifra, tidak, tapi untuk teman-teman virtual sudah pasti ada. Ada Ya. yang begitu kan? Ada yang begitu, ataupun di
Mungkin karena tidak bisa diekspresikan di kehidupan nyatanya, dia berpindah ke dunia virtual. Saya juga ada cerita. Ini Bisa diceritakan. salah satu apa ya mau dibilang? Pacar. Saudara. No, ini media sosial. Saya dunia luar. Ada masuk di for your page saya mengenai ada influencer negara China. Aduh. Itu mereka pacaran sesama gender. Akan tetapi setelah saya research ternyata di China itu pacaran sesama gender itu tidak tidak dianggap baik begitu. Padahal saya berpikir bahwa China ini sudah hampir mirip Thailand karena sudah banyak adanya pasangan-pasangan sesama gender. Bahkan itu sudah bukan hal yang tabu begitu. Tapi ternyata ada beberapa pasangan yang memang harus dituntut putus. Nah, salah satu pasangan yang saya soroti ini, saya mengakui bahwa mereka itu pasangan yang kuat karena sudah cukup lama menjalani hubungan di era dan di mana dunia yang punya norma bahwa transgender mereka tidak bisa disatukan. Begitu. Jadi salah satu pasangan itu akhirnya merubah gendernya. Memang tidak sepenuhnya. Iya, makanya. Memang tidak sepenuhnya dia melakukan operasi, tapi memang dari fisik kelihatan sudah mulai diubah, mungkin menggunakan wig, menggunakan pakaian wanita, dan memang untuk dilihat parasnya tanpa operasi aja dia ini cantik. Memang cantik. Ladyboy ini cantik tanpa harus saking dioperasi. cantiknya tidak disadari. Begitu. Jadi memang cukup berat begitu ya kalau mau dilihat dunia saking ini. Cintanya. Begitu. Tapi kalian pernah kepikiran enggak sih? Kan orang-orang ini yang transgender ini sudah dipastikan yang melakukan operasi full sudah pasti dia mengeluarkan banyak uang gitu ya. Yang kaya. Meskipun transgender ingin merubah gender, kalian harus banyak uang, teman-teman. Tapi jangan. Dosa itu merugikan. Iya, jangan. Nah, pernah kepikiran nggak sih kalau cowok itu yang jadi transgender bisa hamil? Bisa hamil, bahkan bisa haid begitu, sama seperti kita perempuan pada umumnya begitu. Pernah kepikiran nggak sih? Ya, Kalau saya sebenarnya pernah Kok bisa ya gitu ya, karena ada banget tangan-tangan dokter yang bisa mengubah dari sejago itu kah modifnya? memodif pria tersebut tiba-tiba hamil. Tapi itu sudah tidak ada salah satu artis Indonesia yang dikabarkan sedang mengandung dan laki-laki ini dari laki-laki ke perempuan. Yang itu enggak sih? Yang itu Siapa lagi? Yang paling terkenal. sangat susah memang ya kalau di dunia ini. Nah, menurut kalian, pandangan kalian sebagai siswa yang masih di bawah umur, masih, aduh, bukan urusan saya deh, nggak ngerugiin gue, jadi buat apa gue harus peduliin lingkungan lain gitu. Gue sih careless banget. Gitu. Jadi menurut kalian tanggapan mengenai hal tersebut, tapi karena kan sekolah kita sekolah Kristen ya, jadi sekalian aja pandangan kita sebagai siswa Kristen itu bagaimana? Bisa dijawab dulu. Pandangan kita sebagai siswa Kristen mengenai transgender adalah perilaku penyimpangan seksual yang dimana perilaku ini melanggar hukum Allah dan ajaran-ajaran yang
ada di Alkitab, sesuai yang ada di kitab Roma 1 ayat 26 sampai 27. Teolog banget nih. Nanti ada isi ayatnya di sini. Begitu ya. Hubungi nomor di bawah. Nggak, maksudnya ayatnya gitu ya. Yang lain? Transgender itu kan masuk dosa seksual yang pornografi, homoseksual, lesbian. Dari dosa kan melahirkan dosa. Jadi mungkin mereka punya ketertarikan sesama jenis. Jadi misalnya cowok sama cowok, saking cintanya tapi tidak bisa, yang satu transgender, sama aja kan dari udah dosanya dari homoseksual terus nyambung ke transgender. Nah, itu bisa, menurut saya itu bisa berpengaruh ke generasi selanjutnya. Dimana ketika dia melihat, wah, orang tuaku ternyata papi dan papa. iya, atau bunda dan mami, begitu. Jadi si generasi selanjutnya ini akan merasa loh, ya udah, saya lahir dari. Sering kelihatan tuh di medsos ada yang, tapi di luar ya, di Amerika nih kan, si cewek ini orang tuanya tuh dua-duanya laki-laki. Jadi dia sering ngevlog di rumah, hai papi, hai papa. Nah, itu salah satu hal yang sangat amat mudah mempengaruhi otak-otak. Di videonya banyak yang like tau, banyak yang subscribe. Jadi didukung. Itu bukan permasalahan ya, untuk didukung agak susah juga ya kalau mau dibilang ya udah cerai aja. Kan kasihan juga anaknya ya. Anaknya yang cewek itu diadopsi. Nah, itu cukup berat untuk masalah ya, untuk topik. Karena sebenarnya kalau mau dibilang dari dosa melahirkan dosa, saya kepikiran kalau di dunia ini kalau hal tersebut sudah ya udah dinormalisasikan, ya udah kalau memang mau jadi sama cewek ya udah, yang penting anak cinta sama dia, Yang penting udah. sayang. Yang penting kamu sayang, kamu Tulus. nggak ngapa-ngapain, itu bisa aja. Terus jadi hal tersebut membuat generasi selanjutnya atau bahkan generasi kita yang dimana itu masih anak-anak kecil melihat seperti foto tersebut, kan itu tidak bisa dipungkir ya, itu bisa masuk dalam beranda, Sangat mudah diakses sangat ya. mudah diakses. Jadi anak tersebut punya pemikiran Cenderungan. bahwa oh, ini bisa kok sama gender, aku juga bisa. Coba-coba. Kamu bisa, aku Seru pasti nih. bisa. Seru Gitu. nih. Boleh dicoba. Jadi memang sangat wow begitu ya. Meskipun banyak yang bilang bahwa oh pasangan yang punya pengalaman seperti pasangan segender begitu ya, itu cintanya tulus katanya. Tidak, memang Setulus itu kan? memang kelihatan begitu ya kalau memang mereka itu sesayang itu. sesayang itu, bahkan ya mereka menjalani hidup selayaknya cewek cowok begitu ya, pasangan pada umumnya. Cuman memang kalau mau bahas perasaan sakit begitu ya, ketika kita punya perasaan tapi dunia punya norma. Coba ditukar. Kalau misalnya cewek ini suka cowok, udah jadinya, tapi ternyata cowoknya ini dulu cewek. Iya. Sakit gak sih? Itu pasti. Kecewa. Saya belum pernah menemukan kasus tersebut, tapi memang kalau Pasti kecewa sih. sakit. Bisa-bisanya loh. Maksudnya apalagi yang udah suami istri begitu. Ada nggak sih kasus yang sempat viral, udah nikah, belum pernah berhubungan suami istri, tapi ketahuan ternyata yang satunya transgender. Menikahnya menurut agama lagi. Jadi disahkan, sah. Oh, saya sepertinya tahu, cuman yang kalau saya tahu itu si mempelai pria antara pria, dia itu sebenarnya pria atau Dia sebenarnya dulu wanita. perempuan.
tapi ternyata dia 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 apa udah ya, jadi bukan ya, tapi tidak sampai ke organ-organnya tidak di jadi operasi. selama pernikahan sebelum diketahui Ya, dia tidak pernah berhubungan. iya. Makanya Jadi- si mempelai yang wanita ini tidak pernah tahu. Iya, jadi oh ya saya ingat. Tapi itu juga membuat saya kayak Bisanya antara kecewa sama agak bingung juga begitu ya, karena seharusnya untuk melewati proses sampai ke nikah. nikah Mungkin sah. kalau untuk pacaran banyak ya contoh kasusnya, tapi nikah Tapi sah untuk masalah agama lagi. itu cukup susah karena permasalahan ini sangat-sangat sulit begitu. Cuman ya sudah, kita balik lagi mengenai setelah pandangan Kristen ya, pasti teman-teman paling udah apa ya namanya, sudah tidak ragu lagi, mungkin teman-teman udah punya wawasan mengenai transgender ini. Jadi akhir kesimpulan dari podcast ini memang semua balik lagi ke diri sendiri, balik lagi ke kesadaran diri sendiri ya. Pengaruh lingkungan, pengaruh Karena medsos. sebanyak-banyaknya kita melakukan sosialisasi, sebanyak-banyaknya kita memberikan pelajaran, sebanyak-banyaknya kita mengupload konten edukasi, itu tidak mengecilkan, sepenuhnya berpengaruh kan, tidak tidak mengecilkan, menjamin. ya tidak menjamin kalau itu akan membuat kasus transgender ini itu bisa mengurang. Terutama sudah ada beberapa, mereka sudah mempunyai komunitas, organisasi, itu yang membuat mereka lebih besar. Kekuatan mereka kalau apa lebih kuat gitu ya dibanding Udah kita punya yang hukumnya. iya Ada yang homoseksual dan lesbian udah dilegalkan kan, iya ada di dilindungi beberapa hukum jadinya. di beberapa Di negara beberapa juga negara. sudah dilakukan hal tersebut. Jadi itu memang cukup apa ya, Cukup menyedihkan susah untuk dan ditangani. susah. Ya karena kalau mau memang membersihkan kasus, kita harus mulai dari Dari diri kecil. sendiri. Ketika kita tidak bisa mengubah orang lain, kita harus bisa mengubah diri sendiri. Asik banget. Memang susah membahas transgender karena seharusnya akan dibalik lagi Ke diri membahas kesadaran diri sendiri. Akan tetapi kita tidak boleh lelah untuk, bukan berarti ketika kita mengupload konten edukasi, membuat sosialisasi dan yang lainnya itu Itu sia-sia. sia-sia. Itu salah satu faktor membantu ini mengurangi. Jadi ketika ada orang-orang secuek-cueknya mereka akan edukasi, kayak apa sih edukasi, emang kita sebelok itu, emang kita punya rencana mau transgender begitu kan enggak. Jadi meskipun ataupun ada yang sudah transgender dan dapat edukasi, lama kelamaan mereka itu punya rasa Kesadaran Kesadaran diri. ya awal berusaha begitu kayak ya juga ya begini. Mulai Nah, sadar dari ya. situ mulai sadar, akhirnya mulai kena tuh kesadaran dirinya kalau ya juga ya kenapa saya tidak percaya, tidak mencintai diri saya begitu. Jadi sekecil apapun konten yang diupload, edukasi yang diupload, dilakukannya sosialisasi, itu ketika kita selalu konsisten melakukan hal tersebut, membantu orang-orang tersebut, Dimulai dari kesadaran diri iya sendiri. dimulai juga dari ya. kita juga sendiri. Jangan kita sudah berkeluar bahwa oke, kalian harus mencintai diri kalian sendiri, tapi Ternyata- kita sendiri menormalisasikan hal tersebut sebenarnya. Itu sebenarnya tidak bisa. Itu namanya zong. Itu gak guna, itu useless kalau kalian sudah berkoar-koar seperti itu terus menganggap edukasi saya paling penting, tapi dari dirinya tersendiri itu nggak apa ya, kayak nggak support nggak sadar diri berarti. benar-benar kalian harus mencari diri kalian Nggak sendiri. berintegritas. Yes,
Betul sekali. Ya, jadi untuk teman-teman yang di luar sana, ya memang tidak bisa dipungkiri akses kita ke media sosial, ke dunia luar itu tidak ada batasan. Sangat luas, tidak punya Sangat batasan. berpengaruh juga. Begitu ya, apalagi untuk anak-anak remaja ya yang udah pada Masih tahu untuk labil. labil dan udah bisa mengontrol nih HP-nya ketika mama mau pegang HP-ku langsung ganti mode HP-nya gitu ya. Licik. Begitu kan? Saya tahu bahwa anak-anak remaja sekarang saat ini ya Gen Z ini sudah sangat amat pintar mengenai teknologi, apalagi yang lahir sudah dengan teknologi itu pasti sudah merasa kayak mudah mengelabui orang tuanya begitu. Apalagi orang tuanya itu cukup kudet atau mungkin kurang tahu mengenai teknologi, jadi diiyain aja gitu. Selama ada kelihatan. Jadi untuk teman-teman memang susah, apalagi yang sudah ada yang terjerumus hal tersebut memang susah. Akan tetapi kalau kita punya lingkungan yang suportif, kita punya kesadaran diri sendiri, kita bersandar kepada Tuhan yang kita tahu, itu pasti lama-kelamaan kita bisa. Karena sejelek-jeleknya diri kita tetap berharga di mata orang yang memang mencintai kita, meskipun itu mau dibilang sesama jenis atau apa, kita akan tetap dihargai kok guys ya. Jangan kalian perlu merubah gender untuk dihargai. iya, karena sebenci-bencinya orang sama kalian, sendak sayang-sayangnya orang ke kalian, pasti ada di luar sana. Ini memang kalau didengar sama Gen Z kayak apa sih, alay banget, tapi Alay banget. tapi tapi nggak sayang-sayangnya orang pasti ada kok yang memang Tetap dihargai. susah. Mungkin orang tersebut sayang sama kalian tapi dia susah atau gengsi ya untuk mengutarakan perasaan, apalagi di saat ini kan sudah terkenal love language begini-begini begitu ya. Jadi jika kalian sudah merasa ada benih-benih Benih lagi. bukan benih, ada merasakan bahwa aduh hampir nih gitu ya, jangan teman-teman. Kan teman-teman bisa memulai dari kesadaran diri Iya, sendiri. karena itu berat. Balik terus ke Tuhan. Iya, bertobatlah. Karena Bertobat. itu sangat susah. Sangat susah untuk keluar dari dosa itu. Jadi begitulah podcast kita pada hari Rabu ya. Ini hari Rabu Hari Rabu 22 November. 2023. Yeay. Jadi sekian topik kami pada hari ini, podcast kita pada hari ini. Memang ada beberapa yang hanya jalan seperti itu, tapi sekiranya teman-teman bisa mendapat poin lah ya dari podcast Dari kita podcast ini. kali ini. Jadi saya Laila Rutu Malayasi dan teman-teman yang saya bawa ini kami Transition. kami kabur dia. Dan Kami pamit ya. Sekiranya kalau ada kesalahan kata atau ada menyinggung hal-hal yang tidak seharusnya kami singgung, itu kami minta maaf. Silakan dikoreksi Iya. dengan bahasa yang sopan. Karena kalau kalian mau memberikan evaluasi atau kritik, itu kritik dan saran, jangan hanya kritik doang. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih juga untuk teman-teman saya yang sudah meluangkan waktunya Iya kakak. agar bisa membahas topik yang cukup hangat di kalangan kita ya.